Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu, Yengki Diasulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Dalam keadaan sehat tentunya di kali ini. Dan kali ini kita akan mereview satu produk lagi yang dulu pernah saya review, mereknya sama ya. Kali ini sama juga mereknya dari SkyMac ya. Dengan tipenya Sky 6868M. Dan terima kasih sekali lagi buat CME ya, untuk CME atau Cahaya Makmur Elektronik yang sudah mengirimkan barangnya ke sini sehingga kita bisa mereview dan teman-teman bisa nanti melihat produk ini seperti apa. Oke. Tapi sebelum kita review, kita minum kopi dulu. Kita seruput kopinya. Bismillah. Oke, alhamdulillah kita sudah seruput kopinya. Mari kita sama-sama review dari dekat produk ini, SkyMac Sky 6868M. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke, ini dia produknya. Kita lihat dari depan kamera sama-sama ya. Di sini tertulis Sky 6868M, double show, double waiting dual channel, battery safe, optional 3 color LCD black light, any code, TXRX backlight color setting, CTSS DCS. Nah, ini untuk ya. Nah, ini standar lah, seperti radio-radio yang lain juga standar seperti ini, nggak ada bedanya. Colornya 3, ini juga standar seperti radio-radio yang lainnya. Oke, di sini ada tulisannya SkyMac Sky 6868M. Oke, ini harganya kurang lebih ya 575 sampai 600. Antara kurang naik turun di sekitar itu ya. Nah, di sini ada buku panduannya Sky 6868M. Kita buka panduannya. Nah, ini panduannya sangat-sangat berguna sekali ya teman-teman, karena ini semua udah bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia, dan ini sudah disesuaikan dengan kita semua. Sehingga Anda kalau misalnya nanti review ini tidak lengkap, Anda tinggal buka ini ya, tinggal buka panduan ini bisa kita langsung kerjakan semuanya yang mungkin kita tidak ketahui ya. Nah, di sini saya akan melihat spesifikasinya ya. Spesifikasinya itu ini dual band ya, ini dual band, tapi di sini spesifikasinya ya hanya PHF ya, tapi ini dual band teman-teman, bukan VHF, ini dual band ya. Tapi kita lihat dulu ya spesifikasinya. 136/174, outputnya 3 watt dan 5 watt ya. Jadi ini sebenarnya dual band, mungkin yang 3 watt yang di VHF, yang 5 watt yang di UHF, cuman tidak disebutkan di sini yang band satunya ya, nggak ada nih, saya cari di baliknya nggak ada teman-teman ya. Spesifikasinya cuman yang VHF saja ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, kita dapat apa saja? Kita dapat desktop chargernya, ciri khas dari Sky. Ini sama dengan Redel ya, Redel juga kayak begini modelnya, tapi ya udah, mungkin satu ini ya, satu tempat memproduksinya sama ya, karena yang Redel 5180 apa berapa ya, itu saya lupa, itu sama. Kita dapat desktop charger dan dapat chargernya. Chargernya di sini 12 volt 500 mAh ya, seperti itu. Jadi outputnya 12 volt. Kemudian kita dapat antenanya. Di sini antenanya tertulis berapa itu ya, 136/174 100 sampai 470. Jadi antenanya dual band. Ini radionya pasti dual band ya. Kemudian kita dapat baterai. Kita buka dulu baterainya. Kita dapat baterai di sini 7,4 volt 2200 mAh. Ya, baterainya seperti ini. Kemudian dapat belt clipnya dan tali. Kemudian ada bautnya juga ya, nanti mungkin kayak pakai baut ya. Dan ini radionya. Dan pembungkusnya seperti ini. Kalau Redel rata-rata pembungkusnya seperti ini. Bagus ya.
Oke, kita taruh aja dulu. Tapi ini bukan merek Riddle teman-teman, ini merek Sky. Di sini, nih dual band ya. Jadi 136, 174, 400 sampai 440. Oke, ini 5 watt. Nanti kita akan tes powernya juga. Kita akan tes resipnya. Semuanya kita tes. Mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan apa yang saya tes nanti ya. Kita taruh dulu dosnya. Ini alat tesnya kita taruh di atas ini. Oke. Nah, kita sekarang pasang dulu ya. Kita pasang dulu baterainya, tinggal didorong aja dari bawah ke atas ya. Nah, ini kita pasang antena. Oh ya, antenanya ya. Antenanya ini buat teman-teman, antenanya ini adalah SMA female ya. Jadi antenanya SMA female. Jadi kalau Anda mau ganti antena, cari yang tipenya SMA female seperti itu ya. Sementara yang di radionya adalah yang SMA male. Kita pasang aja. Kita pasang dulu. Nah, di sini ada tombol PTT di sebelah sisi kiri. Ini ada tombol PTT, kemudian ada 2 tombol shortcut. Mungkin ini ada tombol lampu ya. Satunya mungkin dari tombol monitor ya, open scale. Kemudian di atas ini ada antena, kemudian ada lampu LED, kemudian di sini knob untuk on off dan volume. Di samping sebelah kanan ada lubang jack speaker dan mic ya. Ini untuk data juga ya. Kemudian sisi depannya ini cukup bagus ya. Ini desainnya mirip-mirip apa ya? Kalau di Baofeng itu mirip-mirip E71 ya. Jadi kalau saya punya E71 atau Anda punya E71, Anda bisa lihat ini mirip-mirip ya. Kayak desainnya E71 Baofeng. Seperti itu. Nah, ini saya suka desainnya ya. Tombol-tombolnya juga oke. Jadi berfungsi. Ini tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembek ya, pas-pas saja ya untuk tombolnya. Kemudian coba kita hidupin ya. Kita hidupin. Nah, di sini layarnya itu memang benar-benar serasa dengan punyanya Riddle yang saya pernah review itu 5180 kalau nggak salah ya, dual band. Benar-benar seperti itu ya. Saya coba buka lagi ya, saya on kan. Nah, untuk dari LCD-nya, kemudian untuk dari apa namanya, hurufnya itu besar-besar ya teman-teman, besar-besar. Jadi kalau saya punya HT Baofeng ini kan segini ya tulisannya tuh. Nah, dibandingkan dengan ini kan jauh ya, jauh lebih besar, sehingga kita melihatnya itu lebih enak ya. Tapi memang untuk yang Riddle masih lebih besar lagi sedikit, tapi hampir tidak kelihatan perbedaannya ya. Oke, kita coba lihat menu-menu apa saja yang disediakan. Menu-menunya dari Sky 6868M ini ya. Di sini ada scan, kemudian ada square. Jadi square di sini ya, kita buat satu aja biar peka ya. Semakin kecil nilai square maka semakin peka ya. Kemudian ada TX di sini powernya ada high dan low. Oke, kita pencet menu lagi. Kemudian kita coba terus ada save, ada step, kemudian ref, ada wide di sini. Ada mode dari radionya, resipnya ya. Itu ada wide and narrow. Kemudian ini menunya udah hilang ya. Kemudian ada ABR. ABR ini untuk tampilan lampunya ya. Coba kita tes aja ya. Nah, ini ABR off, ABR on. Kita coba off. Ya, ini off. Berarti nggak hidup ya lampunya itu ya. Kita pencet-pencet ini nggak hidup. Ya, kita off dulu aja ya, supaya gampang di kamera ini lebih gampang untuk lihatnya ya. Kemudian di sini ada FM ya, seperti itu. Kita pencet mungkin FM-nya. Suaranya enak teman-teman untuk dengerin FM ini ya. Kalau kita mau matikan lagi, kita pencet menu, pencet angka 8 ini ya. Ya, kita pencet menu lagi, terus mati udah. Sekarang menu lagi kita, nah voice
Voice di sini English sesuai dengan ininya ya, menu-menunya. Dan misalnya katanya, nah itu dia berbahasa Inggris ya, English. Kemudian bip ini seperti yang saya pencet ini kan bipnya nyala ya. Nah, ada PTT-ID, ada DST, kemudian autolock, RCTSS. Ini kok udah di set ya. Kita off-kan dulu aja. Oke. Kemudian CTSS, RDCS, T ini transmit ya teman-teman. Jadi kalau Anda ada kode T di depannya, ini adalah untuk yang transmit, tune transmitnya. Kemudian scan, di sini ref, bisa mau pakai yang mana ya. Ada scan refnya itu ada CO, ada SE, ada TU ya. Bisa dipilih yang mana. Kemudian FM dual watch. FM dual watch itu artinya kalau kita on, pada saat kita bunyikan FM, ketika ada sinyal masuk di frekuensi HT kita, maka FM-nya berhenti. Tapi ketika sinyal masuk itu tadi sudah hilang, makanya FM-nya nyala lagi. Oke. Phone message ini tampilan awal dari radio ini ketika kita on-kan. Jadi kalau saya pilih bed ini berarti saya mengetahui tegangan baterai ini berapa di HT ini. Karena kemarin saya udah cas full, makanya di sini antara 8,3 8,4 volt. Contoh seperti ini ya. Kita pindah ke message dan full. Message dulu ya. Saya coba matikan apa yang terjadi kalau dengan message. Nggak ada, message hanya seperti itu. Kemudian kita lock ya. Kita coba, nah ini harus kembali lagi teman-teman ya. Kita cari message lagi yang tadi. Nah ini, phone message ini kita pindahkan full misalnya. Apa yang terjadi kalau full? Full nggak ada apa-apa ya. Saya lebih senang kita pindahkan ke message itu ke bed tadi ya. Kemana bed? Sebentar kita coba lihat ya. Nah nih, jadi kita phone message itu kita pindah ke bed aja, baterai ya. Kemudian offset, ya ini offset nilai dari selisih frekuensi untuk repeater plus atau minnya, itu offset ya. Nanti tinggal diisi. Kemudian shift-nya itu kita mau direction-nya plus atau minus gitu ya. Itu juga harus diisi. Kemudian sweet name. Sweet name ini kalau kita sudah memberikan nama di memori. Kalau kita sudah memberikan nama di memori, maka kita akan bisa merubahnya ya. Kita merubahnya. Kita coba ya. Aduh sorry ya, kok scan lagi ya. Nah, coba lagi untuk masuk ke menu tadi ya. Nah ini switch ini bisa on bisa off untuk name ya. Kemudian di sini channel name ini kalau kita mau namakan channelnya, jadi bisa kita namakan di sini. Jadi bisa manual ya, bisa input manual channel name. Kemudian memori channel kita bisa memorikan channel kita ke sini. Jadi kalau yang ada CH ini berarti sudah ada isinya. Kalau yang belum ada isinya itu, ntar. Ini harus masuk ke dalam dulu ya. Turun menu. Jadi kalau yang belum ada isinya itu, nah ini CH-nya itu belum ada ya. Jadi tanda CH-nya itu belum ada, itu berarti belum ada isinya. Kita bisa isi memori di sini. Oke, kemudian ini ada LED ya, warna LED. Jadi kalau white itu dia purple, kemudian RX itu dia blue, kemudian TX itu orange ya. Kemudian Roger ini tanda tune pada saat kita selesai PTT, ini bisa di on atau di off. BCL ini kalau kita on, ketika ada sinyal masuk kita nggak bisa transmit. Jadi BCL ini kalau di off ya, ketika ada sinyal masuk kita masih bisa transmit.
STE on, repeat STE off, repeat STE off, TOT password. Nah, ini password off aja, karena kita nggak perlu pakai password. Karena kalau lupa passwordnya maka susah juga nanti Anda semua ya. Jadi nggak usah pakai password. TXL BC, kemudian ini apa namanya, kayak Fox delay gitu ya. Ini Foxnya. Ya, terus ambil mode all versi 3,2. Udah, itu aja ya. Oke teman-teman, itu aja menunya. Nah, ini kok jadi scan lagi ya. Nah, jadi ternyata kalau saya pencet ini sekali cepat. Oh, begitu ya. Jadi kita pencet scan-nya di situ tadi, langsung scan ya. Scan-nya, menu scan-nya tidak ada di tombol ya. Jadi menu scan tidak ada di tombol. Jadi ada tombol nomor 0 ya. Sorry, jadi menu kita pencet nomor 0, langsung kita pencet menu lagi, langsung dia nge-scan. Kalau kita pencet 0 agak lama, nggak bisa ya, jadi harus tetap pakai menu ya, tetap harus pakai menu. Nah, seperti itu tuh. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi ini juga ada VFO, ada memori di channel mode seperti ini. Ini udah ada isinya, tapi isinya nggak tahu channel apa ya, tapi yang jelas ada isinya. Nah, ini frekuensi mode berarti kosong ya, yang belum ada, belum di memori. Itu VFO maksud saya. Nah, ini frekuensi mode. Oke teman-teman, itu dia untuk menu-menunya. Untuk caranya ini sama persis, kalau nggak salah saya di Redel ada ya, tapi nanti kita coba aja ya. Kita coba teman-teman. Nah, sebelum melangkah untuk memprogram radio ini, sebaiknya kita tes dulu untuk antenanya. Mari kita tes antena dari SkyMac 6868M ini. Kita pasang ya, ini analisernya udah hidup. Kita coba dulu di VHF ya. Di VHF kita coba seperti biasa di 140 MHz sampai stopnya 174 MHz. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, ternyata ada match-nya di 147 ya teman-teman, 145, 146, 147. Oke, nice. Kalau seperti ini nih oke ya. Nah, sampai turun ke bawah lancip itu bagus sekali. Jadi ini frekuensi amatir, frekuensi orari, jos ini. Jadi kita persempit lagi misalnya di 144 sampai 148 ya. Kita coba aja. Ini frekuensi amatir, orari ya. Kita lihat. Ya. Jadi ketika kita setting di situ, maka akan kelihatan sekali. Dia turunnya kelihatan sekali teman-teman ya. SWR-nya 1,0-nya di 146. Nah, ini masuk di satelit EO86 bagus nih. Oke, kita coba untuk di UHF-nya 430 sampai stopnya 440. Kita coba lah ya, berapa dia dapatnya ya. Waduh, agak tinggi teman-teman ya. Di UHF nilainya agak tinggi, tapi ya bisalah dipakai ini. Ini SWR-nya udah 2 ya teman-teman ya. Tapi VHF-nya bagus banget. Tapi untuk di UHF-nya ya seperti yang pernah saya bilang, kalau di VHF-nya bagus, di UHF-nya rata-rata seperti itu. Pasti nggak kena. Ada sih yang kena juga UHF VHF, tapi jarang-jarang dapat ya. Maksudnya ada, itu jarang-jarang. Beberapa merek saja ya. Tidak semua radio itu pasti seperti itu. Yang banyak terjadi adalah ketika di VHF-nya match, maka di UHF-nya nggak match. Ketika di UHF-nya match, maka di VHF-nya nggak gitu. Udah berbanding terbalik seperti itu. Setiap kita uji coba antena radio. Ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan coba tes receive langsung aja. Karena antenanya udah dites, sekarang kita receive untuk di dalam ruangan ini kita tes frekuensi seismograf 165 810 ya. Saya akan putar. Bening sekali teman-teman ya. Nih.
Berarti radio ini sangat-sangat peka, bening banget ya. Oke, sekarang kita akan tes menggunakan antena di atas, antena luar. Saya ambil dulu antenanya, mana ya kabelnya. Oke, ini dia. Kita sudah ambil dulu kabel antena luar. Nah, ini kita pasang aja dulu ya. Ini frekuensinya udah standby di 165.810. Kita coba. Jadi kebetulan di kita di sini itu ada frekuensi ini, jadi kita bisa langsung tes. Ya, teman-teman. Anda bisa lihat sendiri ya. Sangat-sangat peka radio ini. Jadi antena luar juga oke, antena dalam juga oke. Kita bisa bandingkan dengan yang radio fenomenal ini ya. Ini memang radio yang bisa diutak-atik, tapi yaitu tadi kelemahannya juga di erek. Kita coba lihat ya. Kita pasang aja ya. Ini radio yang lagi ngetren sekarang ya. Kita coba. Kita tes dulu di mana ya? Bentar, saya carikan dulu teman-teman untuk ini. Kita coba di ya ini 16810 di atasnya. Oke, langsung aja tancap di antena luar. Set. Nggak mau ya, nggak mau teman-teman. Nah, kita coba yang Wircom ini kan radio ya memang radio yang oke lah ya, tidak sebanding kalau disandingkan dengan SkyMax, tapi nggak masalah. RX itu belum tentu harga murah, itu RX-nya nggak bagus, belum tentu ya. Makanya kita mau coba nih dengan SkyMax dengan Wircom ya. Kalau ini jelas nggak bisa tadi ya, sama sekali nggak bisa. Kita singkirkan dulu. Sekarang kita pakai ini. Kita set frekuensinya 165.810. Oke, sudah, tancepin, buka volume. Ya. Langsung teman-teman ya. Oke, nggak masalah. Jadi Sky oke. Jos, jadi masih mengikuti penerusnya yang pertama, yang pernah saya review itu juga sangat peka untuk resipnya, mantap. Oke teman, sekarang kita tes berikutnya adalah modulasinya. Teman-teman, sekarang kita mau coba untuk mendengarkan kedua radio ini ya. Seperti apa kita mau tes ya. Oke, saya tes ini mic-nya, nanti saya taruh di sana ya. Kita coba ini dengan ini ya, kita bandingkan dengan Quanseng UVK5 aja ya, karena harganya juga nggak jauh-jauh. Ini di bawah dikit sih sebenarnya, ini agak di atas ya, tapi nggak masalah. Quanseng juga itu bervariasi harganya, ada yang 500, ada yang 450. Dulu pertama keluar 300, sekarang udah tambah naik ya. Seperti itu. Nah, mari kita coba untuk frekuensi distandarkan dan radio seperti standar kita, radio pengujian kita pakai ini untuk modulasi, karena kita tidak akan ganti-ganti radio supaya tetap pengujiannya sama ya. Oke, saya akan pasang untuk mikrofon saya di dekat radio ini. Kita coba menggunakan SkyMax dulu. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Saya menggunakan SkyMax 6868M. Oke. 1, 2, 3, 3, 2, 1 menggunakan Quanseng UVK5. Jadi kita tambah volumenya biar kelihatan siapa yang paling kencang. Karena ini tadi yang bersama. Duh, sorry. Kita coba aja yang pertama, kita gunakan SkyMax lagi. 1, 2. Sorry teman-teman, terganggu.
apanya ya? Oke, kita coba matikan dulu lagi. Oke, kita coba ya, kita tes lagi. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kita menggunakan SkyMax 6868. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kita gunakan konseng UVK 5. SkyMax 6868. Oke, jadi antara SkyMax 6868 dan Quanseng, ternyata untuk kualitas audio masih lebih kenceng untuk yang SkyMax. Meskipun Quanseng ini biarpun kecil, suaranya dia lebih jelas ya. Maksudnya jelasnya itu dia memang untuk vokal manusia gitu ya. Jadi vokal ya suara vokal yang ditinggikan untuk Quanseng UVK 5 ini. Tapi kalau ini dia lebih ada sedikit warnanya, jadi ada nada bassnya ada, sehingga lebih enak didengar kalau yang ini ya. Untuk lama komunikasi lebih enak ini. Oke teman-teman, itu kita akan tes. Untuk berikutnya adalah pengetesan. Oke, kita akan tes powernya. Oh nah, ini belum dipasang. Sorry. Nah teman-teman ya, cari konektor dulu. Konektornya tadi udah disiapin. Wah, ini dia. Kita pasang konektornya. Kita coba yang VHF dulu ya. Kita coba yang VHF dulu. Kebetulan ini tadi udah kita set di sini. Kita pakai frekuensi sini aja ya. Kita cek low powernya ini. Sekarang masih posisi low. Kita coba low-nya berapa. Bentar, power, oke. Oh sorry, salah ya. Ini harus ke bawah. Ke bawah apa ke atas ya? Sebentar. Low-nya sabar teman-teman ya. Ini kabelnya ada yang goyang. Saya paskan dulu supaya tidak salah. Sebentar teman-teman ya, ada kesalahan. Oke teman-teman, sorry tadi salah ya, switchnya juga saya salah switch ya. Ini sekarang udah benar ya. Kita lihat dulu ya seperti apa untuk Sky 6868 ini ya. Kita tes di VHF low. VHF low-nya 1 watt. Sekarang kita coba di high. Kita pindah di high power. Oke, high powernya 5 watt ya. Kita lihat skala 20 aja. Ya udah benar 5 watt. Itu 5 watt untuk di high-nya. Sekarang di UHF 435. Kita pakai low dulu. Kita coba low. Low-nya hampir 1 watt ya, sekitar 900 mili ya. Sekarang kita coba untuk di high powernya. Kita lihat. Wah, 5 watt juga. High-nya juga 5 watt teman-teman, jadi sama untuk jadi ini 5 watt kurang sedikit kalau di skala ini ya. Tapi kalau skala ini sudah 5 watt sama. Ini beda sedikit sih, kalau yang di VHF itu di 5 watt lebih sedikit ya. Ini ya, tadi kita coba di sini. Tuh 5 watt lebih sedikit. Kemudian kalau yang di UHF-nya dia pas di 5 wattnya. Nah, artinya radio ini cukup oke dengan spesifikasinya sesuai. Kemudian untuk resipnya juga oke. Jadi saya kira oke lah ya untuk SkyMax 6868 ini patut untuk jadi pertimbangan kita semuanya. Setelah kita tes antena, tes voice, tes resip oke, sekarang kita mau program ya. Mungkin itu yang belum kita tes ya. Jadi kalau di sini memang semua radio itu punya kelebihan dan keunggulan. Mungkin ada radio yang tidak sepeka ini tapi fasilitasnya banyak ya.
ada untuk scan, ada untuk apa, macam-macam. Tapi kan apakah kebutuhan kita itu kita gunakan untuk itu, atau kita untuk komunikasi seperti selayaknya sebuah radio. Jadi radio yang utama itu adalah jantungnya di receive sebenarnya teman-teman ya. Kalau receive-nya sudah oke, maka komunikasi itu akan lancar ya. Komunikasi itu akan lancar. Nah itulah yang ada di SkyMac ini 6868. Jadi receive-nya oke banget. Oke. Sekarang kita coba untuk bikin memori aja ya. Langsung repeater aja teman-teman ya, nggak usah yang direct atau yang simplex, kita langsung yang duplex aja. Nah, saya akan coba di frekuensi ini 434 400. Ya di sini, ini mungkin ada, kalau nggak ada ya kita coba aja. Kemudian kita menu, kita cari dulu untuk tune-nya. Ya, biasanya tone-nya dulu muncul di sini. Nah, kita ambil tone CTSS-nya ini kita sesuaikan dengan repeaternya. Misalnya dia makainya 88,5 ya kita buat 88,5. Oke. Sudah, kita menu lagi. Kemudian kita cari offsetnya. Kita menu lagi. Ini karena 4000 kita 0400. Nah, seperti itu. Jadi ini nggak bisa crossband kita memori dari sini teman-teman, harus pakai komputer ya, karena tidak ada angkanya di sini sampai 3 ya, hanya 2 digit di depan. Oke, Doni lock lagi, sorry. Nah, offset sudah, kemudian shift-nya kita minus ya. Oke, menu lagi keluar, kemudian sudah, tone sudah. Nah, sekarang kita mau simpan kita kasih di memori 1 aja ya. Kita tumpuk ya. Apakah di sini memorinya berbunyi apa, kita lihat, kita dengarkan dulu ya. Kita masuk ke sini memori 1. Menu dulu. Kita simpan. Ternyata tidak seperti Boving. Kalau Boving kan pertama disimpan adalah memori receive. Kemudian yang kedua transmitting memory. Kalau ini langsung jadi 1. Nah, sekarang saya masuk ke memori channel mode 01, ini dia tadi, ini 01. Saya coba ya, jadi di situ udah masuk ya, ada tulis itu udah masuk. Jadi di sini ada tune CT-nya, ada CT ya, situ CT-nya kedengaran. Nah, ada CT-nya di situ, jadi tune-nya udah jalan, kemudian udah minus 4000. Seperti itu teman-teman, tapi ini kayaknya pakai high tadi ya, jadi memorinya nanti bisa dipindah ke low gitu ya. Ini ceritanya seperti itu, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita mau ngasih nama ya, kita masuk, ini masih masuk di channel mode atau memory mode ya. Kita pencet menu, kita cari nama tadi ya. Nah, channel name, kita langsung sudah dapat channel name, kita pencet menu. Sekarang kita up down aja untuk ngasih nama. Kita up down, cari ininya ya, kita kasih tulis tes gitu ya, BRST. Nah, kemudian spasinya mungkin ini ya, oh sorry, salah. Oh, spasinya pakai yang bawah ya teman-teman. Yang atas ini untuk pindah-pindah. Yang kembalinya di sini angka 1 ya. Kemudian panah atas ini merubah-rubah. Ini merubah ya. Misalnya ini. Nah, ini saya pindah lagi yang panah bawah, geser. Kemudian kita cari huruf E. Kita geser lagi, kemudian cari huruf S. Mana ya huruf S? Ya, sabar teman-teman ya. Oke, mundur dulu. Udah salah lagi kita. Mundur ke belakang pakai angka 1 ya. Oh, 1 nggak mau. Sorry. Mundurnya itu ini mungkin ya. Sebentar.
Ah ya, bukan. Menu mundurnya ini. Mundurnya pakai apa teman-teman ya, sebentar. Ini kan maju, maju, maju ya. Mundur ini mungkin ya. Oh sorry, ntar. Kita coba lagi. Maju, maju. Di angka 1 ternyata ya. Mundurnya yang mana ya? Mundurnya itu sebentar. Nggak ada teman-teman mundurnya. Maju aja terus. Nggak ketemu saya mundurnya yang mana ya. Tapi yang jelas itu udah kasih nama. Kita keluar. Sekarang ini kan belum ada namanya. Masih angka ya. Kita masuk ke menu. Kita cari tulisannya. Bentar ya. Kita cari tulisan memori. Tadi lupa ya, ada tadi sebentar. Nah nih, sweet name kita hidupin ya. Oke, on ya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, sudah memori yang tadi kita simpan udah keluar di sini. Nanti kalau belum ada nama, dia frekuensi lagi. Nah, masuk lagi ke situ. Oke, jadi itu caranya untuk ngasih nama dan input memori di sini. Tapi nggak bisa crossband teman-teman. Ini crossband harus pakai komputer ya. Kalau dari radionya ini hanya bisa repeater duplex aja, tidak bisa cross. Oke, itu dia caranya ya. Lampunya tadi belum dicoba lampunya. Aduh, ketinggalan nih. Ini lampu ya teman-teman. Ini lampunya. Kemudian yang tombol yang atas. Tombol atas itu DTMF teman-teman. Ternyata DTMF. Kalau lama alarm. Kalau lama alarm dia. Oke, itu aja. Mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Yang jelas kalau untuk model oke ya. Sekali lagi nih kayak E71 Bopeng ini. Kayak E71, tapi ini resipnya lebih jos, lebih mantap. Oke teman-teman, ini dia review kita mengenai radio SkyMac 6868. Ternyata masih oke juga untuk resipnya, masih bisa diandalkan untuk bisa meresip, dan oke. Artinya antena dipakai di amatir oke, cuman di UHF-nya ya SWR-nya agak tinggi. Namun dari kesemua itu yang paling utama adalah resip dari sebuah radio. Jadi kalau resip dari sebuah radio sudah mumpuni, maka komunikasi nanti pasti akan lebih baik dibandingkan kalau resipnya kurang kuat ya, seperti itu. Oke, sekian saya dari saya. Semoga ini menjadi masukan bagi Anda dan menjadi pertimbangan, jadi referensi untuk Anda menentukan sebuah produk, sehingga Anda bisa menentukan pilihan terbaik untuk Anda semua. Dan tentunya sesuatu yang terbaik adalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan, dan apa yang Anda inginkan. Sekian saja dari saya, yang kecal itu yang dia seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentri, bye.